Tata laksana Jumat tanggal 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah bertepatan dengan 14 Agustus 2026 Miladiah. Insyaallah yang akan menjadi khatib Ustadz Dr. Aufa Safrijal Putra LCMA dan Imam Ustadz Ari Damaksari, sedangkan muazzin Ustadz Danuri. Akhirnya kepada khatib dan muazzin kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail lan tanalul birra hatta tunfiqun mimma tuhibbun wa ma tunfiquna min syai'in fa innallaha bihi alim. Wa salli ala rasulillah as-sadiqul amin al-qail al-mu'minu ya'laf wa yu'laf wa la khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf wa khairun nas anfa'uhum lin nas. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillah ya rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu apresiasi yang tertinggi Allah berikan kepada orang yang telah menyelesaikan, menunaikan haji dan umrah, Allah berikan titel Al-Mabrur. Bahkan Rasulullah mengatakan Al-Hajjul Mabrur laisa lahul al-jaza' ilal jannah. Tidak ada balasan yang setimpal dengan orang yang mendapatkan al-mabrur, baik haji atau umrah, melainkan surga. Pertanyaannya, kenapa haji atau umrah dikaitkan dengan al-mabrur? Bisakah kita yang belum menunaikan haji atau umrah mendapatkan titel al-mabrur? Maka untuk itu, yang pertama sekali kita harus ketahui apa makna al-mabrur. Al-mabrur berasal dari kata albir. Albir maknanya puncak daripada segala kebaikan. Allah jadikan kebaikan di atas permukaan bumi ini banyak sekali, namun puncaknya disebut dengan al-bir, perbuatannya, al-mabrur, orangnya. Nah, karena dia puncak, kalau kita sudah mengatakan puncak, berarti puncak adalah sesuatu yang tinggi, ibarat puncak gunung. Kalau kita ingin mendaki ke puncak gunung, mungkin dari beberapa orang yang akan mendaki, sebagian yang akan sampai ke puncak. Tapi itu tidak mustahil. Sulit, pasti sulit. Mustahil, itu tidak mustahil. Makanya Allah mengklarifikasikan atau memberikan ciri kepada orang yang al-mabrur. Kata Allah di dalam Quran surat Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kata Allah, tidak akan sama sekali orang itu disebut al-mabrur hatta tunfiquna mimma tuhibbun, sebelum dia memberikan yang terbaik
dari apa yang ia cintai kepada orang lain. Persoalannya, kita normal manusia, kalau memberikan yang biasa-biasa saja, itu sudah lumrah. Tapi ketika kita memberikan yang terbaik, susah. Jangankan kita berikan, kita pinjamkan saja, sulit. Contohnya saja, andai kata di sisi bapak ini memiliki 2 kendaraan. Satu kendaraan yang sangat baru sekali, masih baru. Dan kemana-mana bapak mengendarai kendaraan ini. Kemudian satu kendaraan lagi adalah kendaraan yang sudah kusam, lagi jelek, tapi masih bisa dipakai. Tiba-tiba ada tetangga, "Pak, saya mau pulang kampung. Izinkan saya untuk meminjam salah satu kendaraan yang bapak punya." Pertanyaannya, kendaraan mana yang akan kita pinjamkan? Nggak usah dijawab, karena jawaban sudah ada di hati kita masing-masing. Ketika kita memberikan kendaraan yang sangat kusam, tapi masih bisa pakai, baik, bagus. Tapi ketika kita meminjamkan kendaraan yang sangat bagus, yang sering kita pakai, itu lebih baik. Makanya kadang-kadang dikatakan mustahil, nggak ada mustahil. Kenapa? Ada orang seperti itu. Susah, sulit. Ya. Kenapa? Banyak pertimbangan. Maka hadirin sedang jamaah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiquna mimma tuhibbun." Enggak akan sama sekali kita disebutkan al-mabrur, walaupun haji sudah berapa kali, walaupun umrah sudah berapa kali, sebelum hatta tunfiquna mimma tuhibbun. Nah, pertanyaannya, kenapa haji itu dikaitkan dengan al-mabrur? Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, haji atau umrah itu diminta kesetiaan kita untuk mengeluarkan harta yang paling berharga. Apa harta yang paling berharga kita? Yang kita tiap hari kita cari dari pagi, kadang pulang malam, kadang-kadang nggak ada pulang malam, pulang pagi lagi. Untuk apa? Mencari harta. Dan harta yang kita idam-idamkan itu adalah uang. Bahkan ada sebagian orang yang menghalalkan segala cara. Syariat ditinggalkan. Yang diperintahkan Allah ditinggalkan. Kenapa? Sibuk mencari uang. Subuh nggak ada, zuhur nggak ada, asar nggak ada, maghrib nggak ada, isya nggak ada. Bahkan ada yang bolong-bolong lagi. Kenapa? Sibuk mencari uang. Ini bahaya sekali orang seperti ini. Kenapa? Terlalu fokus dengan harta. Maka suatu saat nanti akan Allah limpahkan kepada dia sebuah penyakit yang dikatakan oleh Allah, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dihinggap pada penyakit pada diri dia, sebuah penyakit yang terlalu melampau, terlalu mencintai harta. Cintanya kepada harta sudah sangat terlampau sekali, sehingga dia meninggalkan syariat-syariat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah terhinggap penyakit ini, maka datang penyakit satu lagi. Apa pekerjaannya? Alladzi jama'a malau wa'addadah. Karena tadi sudah sibuk terlalu mencintai harta, kemudian datang penyakit kedua, alladzi jama'a malau wa'addadah. Dia hitung hartanya, setelah dia cari, dia kumpul, hitung, dia masukkan dalam rangkas, dia hitung lagi. Saban hari itu pekerjaannya. Alladzi jama'a malau wa'addadah. Maka enggak heran hadirin sidang jamaah, ada orang yang sudah banyak miliaran hartanya, kemudian jabatannya tinggi, umurnya juga enggak kalah tinggi, masih suka dengan korupsi. Kenapa? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Sudah terlalu mencintai harta. Padahal hartanya sudah 1 triliun lebih. Jabatannya tinggi, umurnya juga tinggi, tapi masih suka korupsi, 1 hari 1 miliar. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Enggak cukup pada itu juga. Setelah uang dikumpulkan, emas pun dikumpulkan.
Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Kenapa? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Sudah terlalu melampaui. Cintanya kepada harta itu sudah nggak tahu bagaimana kita mengungkapkannya. Kenapa? Karena sudah terlalu melampaui, terlalu mencintai hartanya. Maka hati-hati orang seperti ini. Mudah-mudahan kita tidak dihinggap penyakit demikian. Tapi tidak dengan al-mabrur, Pak. Orang yang mendapatkan al-mabrur, dia jadikan harta sebagai wasilah, sebagai perantara untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia rela kuras uangnya, dia korbankan uangnya, berapa puluh juta pun saya akan keluarkan demi untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka bayangkan, ada orang berangkat umrah dengan harga sekian, ada yang orang berangkat haji harga sekian, bahkan ada ratusan juta dia korbankan untuk apa? Untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka sah-sah saja kalau haji itu disebut dengan al-mabrur. Kemudian tidak pada itu juga, bukan saja harta yang dikeluarkan, tapi energi yang dikeluarkan. Dia harus tawa, dia harus sa'i, harus jamarat, berjalan bermil-mil. Untuk apa itu semua dia lakukan? Untuk mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan kedua, bisakah kita yang belum haji, belum umrah mendapatkan al-mabrur? Jawab Allah, wa ta'awwanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awwanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kata Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lombalah kalian di dalam mencapai albir atau al-mabrur. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian tolong menolong, jangan kalian berlomba-lomba di dalam mencari al-itsmu wal 'udwan. Jadi seolah-olah Allah ingin menggambarkan kepada kita, kalau engkau ingin al-mabrur, belum sanggup untuk haji, belum sanggup untuk umrah, Allah kasih jalan keluar. Yang pertama harus kau lakukan apa? Maka dalam ayat ini hadirin sidang jamaah, di kalimat albir itu dilawankan dengan lawan dua kata. Yang pertama al-ithmu, yang kedua al-udwan. Jadi seolah-olah Allah ingin menggambarkan kepada kita, kalau engkau ingin mendapatkan albir atau al-mabrur, titel al-mabrur, wala ta'awwanu 'alal ithmi. Yang pertama, jangan kau tolong menolong di dalam berbuat dosa. Apa itu dosa? Sebuah bentuk kejahatan yang kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala karena kita melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menghasilkan dosa. Maka kata Allah, jangan kau buat dosa. Jangan kau lakukan dosa. Lakukan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan salat. Allah perintahkan puasa. Allah perintahkan zakat. Bayar zakat, jangan cari pasal untuk tidak bayar zakat. Allah perintahkan seperti di hari Jumat, simple saja. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Itu kan perintah. Hai orang-orang yang beriman, apabila sudah dipanggil untuk menghadap salat Jumat, maka tinggalkan, bersegeralah bersiap-siap, kau pulang ke rumah, kau siap-siap mandi, kemudian pakai minyak wangi, kemudian menuju ke masjid, wazarul bai'. Ini penekanan. Jangan lakukan lagi jual beli. Ini yang miris kita, sedang Jumat masih ada jual beli. Khatib sudah naik atas mimbar, tapi masih ada jual beli. Bolehkah? Apakah sah? Sah, tapi terlarang. Inilah yang disebut jual beli sah, tapi terlarang. Makanya kadang-kadang ada satu masjid dengan 2 kali azan. Azan pertama mengingatkan bahwasanya waktu Jumat itu sudah akan datang. Artinya apa? Bersegera, ayo kita ke masjid. Tinggalkan sementara itu jual beli. Seandainya ada orang ingin membeli ketika memang waktunya, tinggalkan. Yang pulau urinong, Pak. Okey, yang pulau urinong. Yang belau dia uraga, tinggalkan. Yang diperbolehkan siapa? Orang musafir. Silakan orang musafir. Tapi kalau orang yang memang dia mukim, dilarang. Maka tinggalkan jual beli untuk sebentar, Pak.
Ni tinggal dia. Dek ni belum. Kan enggak apa-apa Ustaz. Akadnya sah. Betul sah, tapi terlarang. Siapa yang melarang? Allah, bukan khatib yang melarang, Allah yang melarang. Maka tolonglah yang menjual-jual buah atau menjual apa saja. Kalau sudah datang nudiya lis-shalah, tinggalkan sebentar. Allah enggak minta lama. Makanya ketika setelah salat Jumat, fantashuha, silakan bertebarlah, silakan. Memang diminta oleh Allah. Tapi yang miris sekarang hampir tiap-tiap masjid ada. Cobalah. Ini kan sebuah bentuk larangan dari Allah. Allah sindir kita. Tapi kadang-kadang kita nggak dengar. Alah, yang penting kan sah juga. Betul sah. Sah tapi terlarang. Ini harus kita perhatikan, Pak. Makanya BKM perintahkan, kalau bisa jangan ada lagi jual beli. Ketika memang sudah waktu Jumat, tinggalkan jual beli. Nah, ini apa? Ini sebuah bentuk al-ithmun. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau ingin mendapatkan gelar al-mabrur, wala ta'awanu 'alal itsmi, jangan kau buat dosa yang kira-kira melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Larangan yang diandaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan. Ini yang pertama. Nah, kalau ingin mendapatkan gelar al-mabrur, taat kepada Allah. Taat terhadap perintah Allah. Kemudian enggak cukup dengan taat perintah kepada Allah juga. Kata Allah yang kedua, kalau ingin mendapatkan gelar al-mabrur, wala ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan. Apa itu udwan? Udwan adalah sebuah bentuk sakit hati ataupun kedengkian ataupun tidak senang kepada seseorang. Permusuhan, Pak. Makanya kita janganlah bermusuh-musuhan, jangan cari musuh. Kalau bahasa sekarang, jangan cari musuh. Bagaimana kita mencari musuh? Banyak cara. Ada orang yang mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, tidak menghargai orang lain, tidak menghormati orang lain. Kalau boleh kita sederhanakan, yang betul cik bro, yang salah go pendum telah. Baik betul apa kok salah? Ada betulnya. Yang betul saya yang paling betul. Ini paling bahaya nih. Dengki, Pak. Sakit hati, sombong, angkuh. Yang akan melahirkan permusuhan antara satu orang dengan orang lain. Dan kita lembab cik salah mendum. Yang betul cik bro. Ini paling bahaya. Maka jangan hadirkan permusuhan dalam hati kita. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, al-mu'min ya'lah wa yu'laf. Orang mukmin itu ramah, Pak. Syarat untuk menjadi orang mukmin, ramahlah kita, sahabat sesama muslim, sesama mukmin, sesama manusia, sesama orang lain, ramah. Wala khaira fi man la ya'laf wa la, hanya dikatakan orang mukmin kalau dia tidak ramah kepada orang lain. Makanya kalau kita saling ketemu, tegurlah. Saling menyapa. Paling tidak senyum. Ini kadang-kadang maaf cakap, kadang-kadang yang ada dalam mukanya keluar cemberut. Dia keluar bapaknya, dia keluar abangnya. Yang betul siapa? Dia yang paling betul dia. Orang lain salah semua. Maka artinya apa? Kalau yang tadi hablum minallah, Pak. Ini yang kedua hablum minan nas kita tingkatkan. Sesama kita. Sekali-sekali coba tanya. Tanyakan dalam hati kita. Kira-kira diri kita ada rival enggak? Apa itu rival? Ada enggak kita enggak baik dengan orang lain? Kalau Anda minta maaf segera. Jangan rival dicari. Carilah teman. Kalau memang kita ada berbeda, cari persamaannya. Enggak usah cari perbedaannya, tapi cari persamaannya. Itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah wa hablum minan nas. Baik hubungan dengan Allah, baik dengan hubungan dengan sesama manusia. Suatu hari datang murid Imam Syafi'i. Wahai Imam, manakah yang paling buruk di antara dua kelompok ini? Satu kelompok, kata murid ini, ada satu kelompok dia bagus sekali hubungannya dengan Allah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, jamaah ke masjid, zakat dikeluarkan, puasa dia berpuasa, Senin Kamis dia berpuasa. Tapi hablum minan nasnya enggak baik. Yang kedua, kelompok kedua kata murid Imam Syafi'i, ada satu kelompok lagi wahai Imam, dia dengan sesama manusia luar biasa baiknya. Setiap ada sesuatu dia bagi kepada orang lain. Tapi dengan Allah dia tidak baik. Apa kata jawab Imam Syafi'i?
dua-duanya baik. Maksudnya wahai imam, ya dua-duanya baik. Kelompok pertama yang baik hubungannya dengan Allah tapi tidak baik dengan sesama manusia, mudah-mudahan dengan baiknya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah anugerahkan kepada dia baik dengan sesama manusia. Kelompok kedua yang baik hubungannya dengan sesama manusia tapi tidak baik hubungannya dengan Allah, mudah-mudahan dengan baiknya dengan sesama manusia Allah anugerahkan kepada dia baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak baik adalah orang ketiga. Makanya kemana-mana orang ketiga itu memang tidak baik, Pak. Apa kata Imam Syafi'i? Kelompok ketiga yang tidak baik. Siapa dia? Orang yang melihat orang lain selalu salah. Yang dia cermin itu hanya orang lain saja yang dia cermin. Dirinya nggak pernah dia cermin. Banyak bolong di bajunya dia nggak pernah lihat. Tapi bolong kepada baju orang lain itu yang dilihat selalu. Yang dilihat apa? Kekurangan orang saja. Kekurangan diri sini nggak pernah dilihat, nggak pernah dievaluasi. Ini orang tidak baik. Hadirin sedang jemaah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sedang jemaah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mendapatkan gelar al-mabrur yang balasannya syurga, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah yang mengatakan. Baikkanlah hubunganmu dengan Allah, sembari itu juga perbaiki hubunganmu sesama manusia. Mulailah daripada orang tuamu, dengan istrimu, dengan anakmu, dengan tetanggamu, bahkan dengan semua orang, mulailah dengan al-mabrur. Hadirin sedang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saya dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقون مما تحبون وما تنفقون من شيء فإن الله به عليم Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salli ala rasulillah al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jaddatina wa li jaddina wa li ustadina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'al تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.